datang di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang nama pajak. Nah, bagaimana sih cara kita menghitung dan melaporkan pajak bagi saya? Nah, bagi penjual seperti kita, teman-teman, kita akan melaporkan pajak kita. Kita sebagai penjual bijak, peduli pajak pastinya. Nah, itu dia, teman-teman. Ini untuk berlaku seluruh marketplace dimanapun teman-teman berjualan. Baik itu Tokopedia, Shopee, Bukalapak, semuanya harus wajib pajak, teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman. Kita masuk ke materi entrepreneur, UMKM, dan mimpi generasi muda. Nah, ini saya download dari Lazada University, dan Lazada University sepertinya download dari pajak. Ini dia, pajak.id. Oke, langsung saja. Ini adalah Zakia, seorang siswi SMA dari Jakarta. Nah, ini cerita dulu ya teman-teman. Nah, suatu hari Zakia mendapat tugas esai tentang cita-cita setelah lulus SMA. Zakia bingung, lalu dia browsing di internet. Nah, dia lihat ya, 7 dari 10 milenial bercita-cita jadi pengusaha. Nah, banyak sekali sih orang ingin menjadi pengusaha. 10 generasi Z Indonesia yang sukses jadi pengusaha di bawah umur 20 tahun, teman. Cita-cita anak muda zaman now punya usaha sendiri. Nah, itu dia teman-teman. Cita-cita generasi muda sudah bergeser. Jadi entrepreneur ada cita-cita masa kini bagi muda Indonesia. Mungkin teman-teman lihat sendiri kan, sudah banyak sih entrepreneur yang ada di Indonesia sekarang ini, anak-anak muda. Nah, itu dia teman-teman. Oke, langsung saja kita lihat lagi. Dan Zakia menulis di esainya, saya ingin jadi pengusaha. Jadi pengusaha adalah pekerjaan mulia, bisa memajukan perekonomian Indonesia dan juga terjadi perubahan positif dengan banyaknya pengusaha muda. Nah, itu dia teman. Jadi kita entrepreneur itu bisa jadi banyak pengusaha muda. Itunya. Terus UMKM menyumbang 60% dari PDB Indonesia pada tahun 2020. UMKM mengurangi pengangguran dengan kontribusi 50% dari total tenaga kerja, teman-teman. Itu. Nah, jadi banyak positif dari pengusaha muda nih. Kalau kita mau jadi pengusaha, kita harus punya usaha dulu kan, benar kan? Ya, usaha itu mudah sih, teman-teman. Jika teman-teman mau ada kita jual online, ya nama usaha, meskipun kita tidak punya barang juga, dropship itu usaha juga. Nah, itu terus mau jual makanan juga, itu disebut juga usaha. Itu yang penting kita tuh berusaha dulu biar bisa jadi namanya itu pengusaha muda, nanti suksesnya nanti gitu. Oke, lanjut. Untuk memperkuat esainya, Zakia terus berselancar di internet. Jika ingin menambahkan apa kontribusi UMKM Indonesia, Zakia menambahkan satu, menciptakan lapangan pekerjaan baru. Nah, ini dia teman. Seperti kita berjualan di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada. Dia ini kan menciptakan kita sebuah lapangan pekerjaan yang dimana kita dulu tujuan hanya di toko biasa, kita bisa memasarkan di seluruh Indonesia. Nah, biasa kita misalkan di Jakarta, di Tanah Abang saja, dipasarkan di Jakarta Sana saja, belum bisa memasarkan ke seluruh Indonesia. Nah, dengan adanya marketplace ini, kita bisa memasarkannya seluruh Indonesia. Nah, itu dia teman, bisa ngirimkan seluruh Indonesia. Itu dia. Terus menciptakan iklim usaha yang baik, menyangga ekonomi utama dalam masa resesi ini. Terus berkontribusi pada negara melalui pajak. Oke, lanjut. Kemana saat 1 juta pajak yang kita bayar? Nah, ini 1 juta ya. Nah, pertama, kesehatan 51.000, pelayanan umum 231.000, transfer ke daerah dan dana desa 283.000, pendidikan 62.000, pariwisata 1.000, terus perumahan dan fasilitas umum 6.000, perlindungan dan lingkungan hidup 5.000, terus ekonomi 147.000, pertahanan 49.000, keamanan dan ketertiban umum 65.000, perlindungan sosial 92.000, agama 3.900. Nah, itu dia teman. Kemana sih pajak kita yang akan disalurkannya ke sini semua? Itu dia teman. Ini kita publikasi APBN 2022 ya. Nah, ini dia. Oke, kita lanjut. Setelah lulus SMA, Zakia kemudian masuk ke PTN dan aktif pada kegiatan mahasiswa di bidang wirausaha. Zakia punya rencana membuka toko fashion online bersama sambil kuliah. Itu dia teman-teman, Zakia. Jadi dia langsung setelah lulus SMA dia masuk ke PTN, ingin nama itu masuk ke bidang wirausaha. Jadi dia membuka toko fashion online sambil kuliah. Nah, seperti kita juga membuka usaha kita di marketplace secara online. Itu dia. Oke, lanjut. Nah,
Materi yang paling dia gemari pada pelatihan wira-usaha ada materi perpajakan untuk UMKM. Nah, ini dia. Nah, generasi muda perlu inklusi pajak berkesinambungan. Nah, Direktur Jenderal Pajak makan Business Development Service, pajak, terus namanya itu inklusi kesadaran pajak di perguruan tinggi. Nah, betapa terkejutnya Zakia, upaya pemerintah sayang dengan pengusaha. Buktinya, berapa tadi pajak UMKM, teman-teman? Nah, ternyata pajak UMKM seperti kita ini termasuk UMKM ya, untuk usaha mikro yang paling kecil nih. 0,5%, teman-teman. Sampai dengan 4,8 M dengan PP 23 tahun 2018. Nah, jadi pajak yang kita bayarkan cuma 0,5%, teman-teman. Oke, kita baca lagi dulu. Terus insentif pajak untuk UMKM. Omset maksimal 500 juta per setahun. Artinya, kalau teman-teman omsetnya tidak sampai 500 juta dalam setahun, artinya kita tidak dikenakan pajak, hanya 0%, teman-teman. Nah, itu teman-teman yang enaknya. Terus ini dia penerima insentif. Nah, PPh final yaitu PP 23 tahun 2018 ya. Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan dikenai PPh final berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018 dan penyampaian laporan relasi PPh final ditanggung pemerintah melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.co.id paling lambat tanggal 20 setelah berakhir masa pajak. Nah, kemungkinan di tanggal Maret kalau nggak salah, teman-teman. Nah, itu dia. Wajib pajak tidak perlu menyertakan PPh final 0,5%. Nah, itu teman-teman. PPh final ditanggung pemerintah diberlakukan untuk masa pajak Januari 2021 sampai Desember 2021. Nah, itu dia teman-teman. Bagi WP yang belum memiliki surat keterangan laporan relasi dapat diberlakukan sebagai permohonan surat keterangan sepanjang memenuhi PMK 9 PMK 03 2018. Itu dia teman-teman. Oke, lanjut. Zakia bertanya pada pemateri perpajakan UMKM, bagaimana pajak itu dibayarkan? Oke, ini dia bagaimana sih cara pajak dibayarkan. Cara hitungnya 0,5% dikali penghasilan bruto untuk penghasilan di atas 500 juta sampai 4,8 M. Nah, jadi jika teman-teman berpenghasilan misalkan 500 juta per tahun ya. Nah, jadi teman-teman dikalikan aja 0,5%. Jadi yang teman-teman bayarkan hanya 2.500.000 dalam setahun. Nah, ini tidak terlalu besar nih teman-teman. Nah, itu dia teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Nah, catat semua. Jadi penghasilan bruto itu gimana sih? Nah, kita harus mencatat semua penjualanmu, totalkan jumlah pada setiap bulannya. Nah, jadi seluruh omset teman-teman tuh dari bulan pertama sampai Desember ditotalkan semua teman-teman. Nah, seperti tadi misalkan tembus 500 juta ya dikalikan aja 0,5, maka dapatnya sekitar 2.500.000 untuk bayar nama itu pajaknya ini. Oke, lanjut. Nah, kalau susah mencatat, kita catat gini aja di aplikasi M-Pajak, teman-teman. Aplikasi berbasis mobile ini dikembangkan di Dijen Pajak dan berisi informasi tentang perpajakan. Adapun fitur yang tersedia bagi UMKM adalah pencatatan UMKM untuk melakukan pencatatan penghasilan harian bagi pengingat UMKM dan melakukan pembuatan billing setiap bulannya. Pembuatan kode billing membantu Anda untuk membuat kode billing dengan lebih mudah tanpa harus ke kantor pelayanan perpajakan. Tenggat pajak pengingat tanggal-tanggal penting terkait perpajakan pada tahun berjalannya. Itu dia teman. Lapor SPT hari ini. Nah, ini bentuknya untuk nama itu aplikasi pajaknya. Silakan teman-teman download di Play Store dan App Store tentang M-Pajak. Nah, kita bisa juga buat kode billing teman-teman. Nah, kita add billing, layanan billing Dirjen Pajak, klik billing. Nah, ini juga bisa di petugas TLCS di kantor pos, internet banking, ASP, SMS ID billing, ATM, M-Pajak. Nah, bayar pajaknya juga bisa di sini juga di petugas teller bank, minimarket, di ini ATM, internet banking, dan marketplace dan lain-lainnya teman-teman. Oke. Nah, pemateri kegiatan mahasiswa bidang wirausaha juga mengingatkan jangan lupa daftar MBWP saat subjektif. Nah, setiap warga negara Indonesia minimal 18 tahun dan syarat objektif penghasilan di atas PTKP kalian terpenuhi.
Oke, ini dia daftar NPWP. Jika teman-teman belum daftar NPWP, silakan daftar. Ini dia caranya. Persyaratan NPWP. Pertama, kita seorang diri ya, punya kita sendiri. Fotokopi KTP, surat pernyataan bermaterai dari WP menyatakan kegiatan atau lokasi tempat usaha. Terus badan usaha, akte dokumen pendirian, terus fotokopi KTP NPWP salah satu pengurus, surat pernyataan bermaterai. Nah, jika teman-teman untuk pribadi ya gunakan ini. Kalau untuk badan usaha ini ya teman-teman. Oke. Terus pendaftaran PWP bisa juga secara online melalui EIREK. Bisa lihat tutorial di YouTube teman-teman. Nah, di Direktur Jenderal Pajak ini dia linknya, atau juga teman-teman bisa cek di YouTube. Ini dia tutorial pendaftaran PWP. Nah, ini dia cara daftar NPWP elektronik juga bisa. Nah, login pada www.pajak.co.id, pilih tab informasi yang memuat preview NPWP elektronik. Klik tombol kirim email, cek inbox untuk NPWP elektronik Anda. Oke. Dan setelah punya NPWP, jangan lupa teman-teman lapor SPT tahunan. Nah, kewajiban lapor SPT tahunan. Nah, cara lapor SPT tahunan untuk orang pribadi, isi baris 16, kolom dasar pengenaan pajak penghasilan bruto, diisi omset. Kolom PPh atau utang diisi PPh 0,5%. Nah, ini dia di halaman 16. Di nomor 16 ya. Nah, batas akhir periode SPT tahunan. Nah, untuk orang pribadi, nah sampai 31 Maret teman-teman, benar kan tadi. Nah, 3 bulan setelah akhir pajak, nah atau 31 Maret. Untuk badan usaha 30 April, bulan akhir setelah tahun pajak. Oke. Pajak kuat Indonesia maju. Oke, mungkin itu dia teman-teman. Penjelasan tentang nama itu pajak ini. Nah, jadi kita harus wajib pajak teman-teman. Jangan bingung sih, kenapa kemana sih pajak itu dibayarkan ya? Dibayarkan di sini ya teman-teman. Teman-teman juga bisa lihat kan ada fasilitas umum apa saja. Seperti di jalan aja kita kan tahu kan kalau ada perbaikan jalan ya duitnya dari mana ya, dari pajak kita itulah teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu sih teman-teman bagaimana sih cara menghitung dan pelaporan pajak bagi penjual seperti kita ini untuk sel yang ada di Indonesia ini. Mau itu di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, jualan di Instagram, apapun dimanapun, yang penting kalau kita sudah mencukupi ya kita silakan untuk melaporkan pajak. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.